Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sektio Caesar Kalevi dengan NIM 3 digit terakhir saya 026 atau NIM lengkapnya adalah 440 324 620 026. Aku dari TRO kelas A dari angkatan 2024. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan kembali kontrol PID motor DC dengan Simulink. Nah, ini itu PWM, yaitu teknik mengatur kecepatan motor dengan mengubah duty cycle. Duty cycle besar maka motor lebih cepat, dan sinyal PWM berubah berupa gelombang kotak, ya kan. Rumus tegangan efektifnya itu digunakan untuk kontrol kecepatan motor DC di Simulink. Ntar teman-teman, ini aku ada mistake di PPT-nya. Coba aku cek dulu ya. Kok ada kolom kosong? Ini dia. Oke, untuk rumusnya itu V average. Ini harusnya ada rumusnya ya teman-teman. V average terus sama dengan duty cycle dikali tegangan supply gitu kan. Terus digunakan untuk kontrol kecepatan motor DC di Simulink. Nah, ini ada encoder 2 pin. Nah, encoder 2 pin itu digunakan untuk membaca kecepatan dan posisi. Memiliki 2 channel, yaitu channel A dan channel B. Terus perbedaan fasa itu sebagai penentu arah putaran. Output berupa pulsa digital. Pulsa dihitung untuk mendapatkan RPM atau speednya, terus count atau positionnya gitu kan. Terus ini ada konversi pulsa, rumus menghitung kecepatan gitu kan. Nah, itu rumusnya masih sama kayak video sebelumnya. Itu RPM sama dengan pulse per second per PPR kali 60 kan. Posisi dihitung dari jumlah total pulsa kan. Encoder 2 pin mendukung kuadratur decoding A dan B. Nah, di sini ada MATLAB function NAND to zero, yaitu dengan tujuannya menghilangkan nilai NAND yang muncul akibat pembagian nol, noise, dan atau error perhitungan. Menghindari simulasi berhenti atau error saat input tak valid. Contoh kegunaannya itu membersihkan sinyal encoder, menstabilkan input PID, dan menghindari grafik error. Nah, di sini ada saturation dan integral anti win up. Saturation sendiri itu membatasi nilai output PID, misal min 12 volt hingga 12 volt gitu kan. Terus mencegah motor menerima sinyal secara berlebihan. Integral win up sendiri terjadi saat integrator terus menambah nilai error saat output berada di saturasi. Akibatnya overshoot besar, waktu stabil itu lama. Nah, anti win up itu mengunci integrator saat output mencapai batas saturasi, menjaga respon sistem stabil. Oke. Penjelasan PID itu sebagai pengendali yang terdiri dari 3 komponen, yaitu ada P, I, dan D. Nah, P itu proporsional untuk merespons error. Saat semakin besar error, semakin besar aksi kontrol integralnya. Nah, menghilangkan steady state error untuk menjumlahkan error dari waktu ke waktu. Untuk derivatif, mengantisipasi perubahan error sehingga membantu meredam osilasi dan overshoot gitu. Fungsi PID sendiri secara keseluruhan dalam membuat sistem lebih cepat mencapai set point, mengurangi error, dan menjaga output stabil tanpa goyang atau overshoot berlebihan. Mungkin udah PPT-nya gitu aja teman-teman. Kita langsung ke video praktikumnya. Oke guys, jadi pada pertemuan ke-11 ini atau tugas ke-9 ini, kita tuh ada 2 percobaan guys. Nah, percobaan yang pertama ini, percobaan 1 yaitu PID speed dan demokan grafik SP, speed error, dan PID-nya. Terus buat yang percobaan kedua itu yang PID posisi, dan disuruh untuk demokan grafik SP, encoder, error, dan PID-nya. Nah, nanti
yang kita pakai itu kita pakai yang dari file percobaan sebelumnya. Yang ini nih, yang kita pakai low pass filter. Jadi nanti kita tetap pakai yang ini, low pass filter, sama yang ini kecepatan per second-nya. Ini kita tetap pakai. Nah, cuman di percobaan praktikum kali ini kita tuh nambahin satu MATLAB function gitu supaya dia ada codingannya gitu. Jadi kita pakai blok MATLAB function di sini tuh. Nah, ini untuk ngambilin grafiknya nanti seperti ini. Terus ini buat mengatur, jadi yang diatur ini pada percobaan ini tuh ada 4, mohon maaf. Yaitu set point value-nya buat kecepatan si motornya. Terus ada KP value-nya atau konstanta si P proporsional, ini konstanta integral, ini konstanta derivatif. Nah, nanti rangkaian untuk percobaan 1 seperti ini. Dan untuk rangkaian percobaan 2 itu cuma diubah di bagian ininya aja. Dimana kalau yang di percobaan 1 kan sebagai buat feedback umpan balik ke sininya itu, buat nanti jadi error itu, buat menghitung error ya, itu nanti tuh speed dia tuh buat umpan balik ke sininya. Sedangkan pada yang kedua itu karena dia PID-nya posisi, nah yang jadi umpan baliknya itu adalah posisi atau encoder. Makanya nanti yang di sini yang masuk ke minus yang di sini itu encoder buat sebagai feedbacknya. Nah, gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke MATLAB-nya dan Simulink. Sebelumnya ini aku tuh udah bikin teman-teman, cuman ini aku akan hapus aja lagi supaya kita langsung running dari awal aja. Supaya teman-teman juga bisa ngelihat ini kayak gimana. Oke. Ini aku hapus dulu aja ya. Jadi buat yang di atas-atas ini kan kemarin kita udah bikin ya teman-teman di percobaan sebelumnya. Dan untuk di percobaan ini yang kita pakai tuh yang ini low pass filter, ini kan yang low pass filter yang kemarin nih yang kita pakai di percobaan lalu. Jadi kita tinggal pakai lagi aja di percobaan sekarang, terus bisa di save as aja nanti. Ini bisa kita hapus dulu aja nih ya, supaya kita buat dari awal aja, supaya nanti teman-teman semua juga tahu gimana caranya. Oke, ini aku delete dulu aja semuanya keseluruhan. Terus kita lihat nih di sini apa aja yang dibutuhkan. Oke, sambil kita lihat nggak apa-apa supaya nggak ada kesalahan. Oke, sebentar. Oh ya teman-teman, untuk di bagian sininya ini diganti jadi PID ya, jangan PWM. Oke, terus abis itu kita akan coba yang pertama, yang ini. Ini pertama kita akan buat set point. Ini yang ini nih. Bisa kita sebentar. Kita akan buat yang ini ya dulu teman-teman. Nih, untuk ngatur set point-nya. Jadi kita butuh ini lagi, slider. Oke, ini kita taruh bawah aja ya. Atau mau di samping juga nggak apa-apa sih. Nah, ini kita konekin sama konstan. Oke. Di sini ini kita konekin ya. Connect. Dan untuk nilainya dari min 600 sampai 600 aja. Buat si kecepatan motornya. Oke. Oke, habis itu kita akan buat ini aja, kita copy aja gotonya. Kalau misalkan mau nge-insert lagi bebas ya teman-teman. Di sini saya mempermudah jadi di copy aja.
Ini tuh set point. Nah, ini kita hubungkan. Nah, yang ini kita tarik nih, yang di sini kita tarik ke sini. Terus di sini kita butuh sum. Nah, ini plus minus ya, karena kan dia buat feedback yang minusnya ini. Oke, seperti ini. Habis itu kita butuh yang kayak gini, divide, ini copy aja. Kita butuh 3. Oke. Terus habis itu kita akan membuat error di sini. Maksud saya tuh Goto dengan tagnya error. Sebentar, ini saya hubungkan dulu aja ya. Nah, ini nanti dihubunginnya ke sini. Terus kita juga butuh ini, delay, copy aja. Untuk yang ini disambungin ke sini. Nah, terus di sini kita butuh MATLAB ini, MATLAB function yang ini. Oke, yang ini ya teman-teman. Ini kita masukin, ntar kita masukin codingannya habis ini. Sesuai yang ada di modul. Ini kita susun dulu, rangkai dulu aja. Terus ini kita butuh satu lagi, kita copy aja. Nah, ini ke sini. Ini nanti masuknya ke sini sebagai feedback. Oke. Setelah itu ini juga ke sini. Ini ke sini. Habis itu di sini aku akan ini delta time di sini. Aku tarik. Aku copy 2 kali. Maksudnya aku copy supaya nanti jadi ada 2. Nanti aku akan jelasin di akhir ya teman-teman. Ini maksud dari rangkaian ini tuh apa. Oh, mohon maaf teman-teman, ini harusnya ini tuh yang ini plus plus. Oh ya, sebentar saya ganti deh. Ini salah teman-teman, mohon maaf. Ini harusnya pakai yang plus plus. Ini yang kayak gini. Ini aku copy yang ini aja. Ini plus plus. Oke. Kita zoom. Nah, seperti ini. Kalau yang ini pun salah ini teman-teman. Ini harusnya plus minus. Ini bisa kita copy. Copy yang sini aja. Oke, setelah seperti ini. Nah, baru si Goto yang di sini tuh, bentar saya tarik. Nah, mohon maaf, divide maksud saya di sini. Ini kita copy lagi 2 kali supaya nanti ada 3. Nah, seperti ini. Ini ke sini.
terus ini ke sini, ini masuk ke sini, dan yang ini ke sini. Oke. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, setelah itu kita juga butuh ini lagi, divide lagi, kita copy lagi jadi 3. Oh, mohon maaf. Yang ini nggak usah. Jadi yang ini kita tarik aja gini. Nah. Oke. Nah, tadi kan di awal aku notice ya kalau misalkan kita tuh yang diatur di sini ada KP value, KI value, dan KD value. Nah, jadi kita akan menambahkan untuk si ini, si slidernya, jadi kita tambahkan 3. Terus konstannya juga kita tambahkan 3. Ini aku cari dulu slidernya. 3 ya, kita copy aja biar cepat. Nah, jadi supaya ada 3 seperti ini. Oke, terus konstannya. Ini juga copy jadi 3, teman-teman. Ini ke sini. Ini ke sini. Dan ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Dan ini ke sini. Terus yang ini aku akan konekin sama yang ini yang paling atas. Ini minimumnya itu 0, maksimumnya itu 2. Dan intervalnya dia tuh 0,4. Oke. Yang ini juga sama. Yang ini aku konekinnya sama yang ini. Connect 4. Ini 0,4. Biar maksudnya biar nggak terlalu banyak gitu ya. Mohon maaf. Sebentar. Oh, ini belum terkonek teman-teman. Saya kira tadi udah connect. Mau 0,4 play. Sebentar. Oh, maksimum 2 ya, mohon maaf teman-teman. Saya salah tadi. Nah, yang ini ke sini. Nah, kalau yang ini nanti maksimumnya, ini konekin dulu. Ini maksimumnya 1, ininya intervalnya 0,2. Oke, ini kita oke. Nah, udah nih kayak gini. Tinggal kita sambung-sambungin aja, guys. Nah, udah kan, ini udah disambung-sambungin. Ini jangan lupa, guys. Ini harusnya dikasih nama sih. Ini bisa aku kasih nama nih di bawahnya, guys. Ini untuk KP atau yang proporsional. Ini konstanta integral supaya nggak ketukar-tukar ya, guys. Ini konstanta derivatif. Nah, seperti ini. Ini rapiin dulu. Nah, oke, udah kayak gini. Kita bisa cari blok. Sebentar. Ini bisa kita copy dulu aja. Jangan deh. Jangan yang ini. Yang ini aja. Copy 1. Nah, di sini dia nanti jadi kita di sini ganti jadi plus plus plus. Nah, oke, seperti ini. Terus guys, di sini kita akan nyari yang namanya, sebentar, saya tadi lupa apa ya? Sebentar.
Oke, saturation. Di sini kita copy aja. Nah, seperti ini, guys. Ini bisa kita sambung. Kita sambung. Kita sambung. Di sini aku akan ganti namanya jadi proporsional yang kayak di sini ya guys nih. Yang ini nih, integral derivatif terus yang ini derivatif. Oke, nah udah kayak gini, ini tinggal kita sambungin aja. Nah udah kayak gini. Terus yang di sini itu akan jadi PID, terus ini buat speed, jadi feedback, yaitu si speed. Nah ini buat blok PID-nya. Jadi nanti dia tuh akan masuk ke sini sebagai dari sini PID. Nah, seperti ini guys. Terus buat speed, sebentar. Speednya mana tadi speed? Nah ini speed, kita tarik. Nah, ini sebagai feedback sini, oke. Nah ini bisa kita lihat lagi guys, apakah ini udah sama? Kayak ini udah sama ya. Oh bagian sini nih, kita buat nih get goto baru. Ini harusnya nggak kayak gini, nggak langsung guys. Sebentar. Ini harusnya kayak goto dulu nih kayak gini. Oke. Ini untuk yang P. Terus tinggal di copy aja. Ini sambungin dulu. Nah, habis itu ini kita tarik, maksudnya yang belakangnya ya. Nah, baru yang ini masuk ke sini. Ini kita geser aja guys. Nah, ini kita copy lagi. Nah, seperti ini. Ini buat I ya. Geser lagi aja guys. Ini kita tarik si I-nya. Mohon maaf ini nanti rapiin aja ya guys. Ini saya cukup berantakan bikinnya, kurang rapi. Nah, ini untuk yang D-nya. Mohon maaf. Ini yang saya copy harusnya. Nah, ini untuk D-nya. Ini tinggal kita tarik seperti ini. Oke guys, ini udah sesuai ya. Ini bisa kita lihat sama yang di modul ini udah sama persis. Ini untuk yang PID speed. Rangkaiannya seperti ini. Terus kita akan buat si ini, buat nampilin si grafiknya nih seperti ininya ya. Oke, di atas ini aja ya kita bikinnya. Ini kita
Ini kita ini goto lagi. Oh, nggak usah sih. Bisa ini harusnya. Ini aja nih buat SP-nya. Mohon maaf salah. Ini yang ini. Nah, ini SP. Ini encoder. Terus abis itu speed. Mana speed? Speed. Atau ini aja deh guys, dibanding narikin satu-satu. Ini kita copy aja, terus nanti tinggal diganti. Nah, ini ada pilihan, kita ganti ini ke speed. Habis itu kita copy lagi. Ini error. Kita cari error. Nah, udah nih, kayak gini. Kita tinggal iniin display. Nah, display kita copy guys. 3, 4. Nah, supaya kita tahu masing-masing nilai keluaran dari masing-masing error speed itu berapa. Oke. Udah kayak gini. Terus scope. Ini bisa digedein aja buat bagian scope-nya. Seperti ini. Sebentar, saya rapin dulu biar nggak terlalu mepet. Ini kita tambah ini ke sini. Terus lagi ini ke sini. Lagi ini ke sini. Oke. Nah, setelah seperti ini kita bikin yang sebelahnya. Ini yang buat di sini. Tadi ada PI. Ini yang PID. Sama PID ini ya. Sama PID-nya ya. Nah, ini. Sebentar. Oke. Nah, terus ini copy aja guys buat display-nya. Atau sebenarnya kalau mau cara gampangnya gini aja guys. Ya. Shortcut-nya. Ini kalian copy, kalian paste, geser. Nah, karena ini sama guys. Tinggal kalian ubah di sininya nih. Klik aja sekali. Nih. Kemudian ini klik sekali. Nah, ini kita ganti aja ini jadi P apply. Oke, ini tadi I. Oke. Ini D. Oke. Nah, ini yang PID. Oke. Nah, guys, ini tuh udah selesai ya. Buat yang percobaan 1 tuh rangkaiannya kurang lebih seperti ini nih. Ini bisa kalian lihat di sini. Ini untuk grafik set point kayak gini kita udah bikin tadi, udah sesuai. Nah, terus buat yang ininya juga tadi udah kita bikin. Atur nilai konstanta P, konstanta I, konstanta D, dan set point-nya. Terus buat percobaan 1 di sini yang PID speed-nya udah kita bikin. Nanti buat yang di percobaan 2 tuh kita cuma ubah aja. Bisa kita copy atau kita ubah aja nih sebagian buat feedback-nya jadi encoder yang tadinya speed. Nih, udah sesuai ya guys. Nah, kayak gitu cara bikinnya. Cara bikinnya kayak tadi ya guys yang sudah saya ajarkan.
Jangan sampai salah sama keliru seperti tadi, saya ada beberapa yang salah dan keliru. Nanti itu bisa ngaruh ke hasilnya. Nah ini guys. Dan jadi tadi aku tuh cuman bikin yang ini aja ya guys, yang belah sini, karena yang ini kan udah ada dari percobaan kemarin, jadi aku pakai file yang kemarin aja. Jadi cuma nambahin aja sih. Nah selanjutnya, Ponakan udah pulang. Padahal aku masih bingung nyari tantanya di mana. Gue kakek, anjing. Ponakan gue udah punya anak. Gue punya tetangga juga. Anaknya manggil gue bapak. Kata mama disuruh minta. ngakak banget ya Allah.
Maaf, saya tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini seperti biasa. Ica, kamu ke rumah ya. Hari ini aku gak sekolah karena aku sakit. Ini ada surat nih kasih ke Alfa. Ya kasih Ica. Udah, gak usah ngampus hari ini. Halo Cak, tipsen dong, boleh gak? Gue sakit anjir. Udah gue chat dosennya tapi pasti gak dibaca karena chat gue sebelum-sebelumnya dia gak pernah dibaca. Jadi minta tolong ya absenin biar gue gak banyak gitu apanya. Maaf, saya tidak bisa